Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ebeg. Aduh, jadi malu. Ini adalah channel pertama saya untuk membahas alur cerita Donghua ya. Saya mau belajar. Siapa tahu bisa sukses kayak senior kita lah. Oke, saya cuma minta dukungannya sama kawan-kawan. Tolong support biar saya bisa menghibur kalian semua cuy. Oke, nggak usah basa-basa lagi, kita maklumin aja ya kalau suara atau nada gimana masih terbabang, namanya juga belajar Kang. Oke, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan alur cerita Solen minggu ini yang sudah memasuki episode 247, pada episode sebelumnya Tangsan diceritakan telah berhasil menaklukkan harimau dewa iblis kegelapan di hutan pertarungan bintang. Kemenangan itu membuat level kekuatan meroket tajam, begitu pula dengan Paulo Hotian yang mengalami peningkatan energi. Kemudian di episode terbaru yang akan kita bahas sekarang, Tangsang melanjutkan perjalanan demi gadis Ayu Xiaowu yang sangat ia cintai. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk mencet like, comment, and subscribe ya cuy. Dukung dong. Saya mendapatkan teknik penghisap tulang roh 8 kaki dari siluman laba-laba di hutan pertarungan bintang dan benar-benar merasakan ledakan energi dalam tubuhnya, dan kemudian melakukan perjalanan di tempat itu untuk menuju sebuah danau yang tenang, tempat Shao kerap menghabiskan waktu untuk menenangkan diri. Pemilik kekuatan Trisula Dewa Laut itu pun sampai di tempat yang diceritakan Xiaowu yang memang penuh dengan ketenangan. Tiap sudut danau roh dipenuhi pepohonan rindang penyejuk mata dan membuat binatang-binatang di sana hidup dengan penuh kedamaian. Daunan yang berguguran dan angin sepoi-sepoi membelai tubuhnya hingga ingatan Tangsan kembali terbang ke masa di mana Daming dan Erming mengalami sebuah nasib memilukan. Ketika itu Daming dan Erming saling melindungi di tengah pertarungan besar. Namun nasib mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Atas kejadian itulah kakak beradik Daming dan Erming meminta Tangsan untuk menghidupkan kembali Xiaowu serta berjanji untuk melindunginya apapun yang terjadi. Ya, di danau yang penuh ketenangan bagi Daming dan Erming memang menyentuh perasaan Tangsan. Kala itu sejak mendapat pesan khusus dari dua makhluk raksasa tersebut, Tangsan begitu mencintai Xiaowu dan selalu bertekad untuk melindunginya meski harus mempertaruhkan nyawanya. Terlebih lagi kebahagiaan yang dulu sering dirasakan Daming dan Erming harus sirna, sehingga ini tidak mungkin terulang lagi. Kenyataan pahit itu yang membuat Tangsan ingin meningkatkan kekuatan di hutan pertarungan bintang agar bisa menepati janji pada dua sosok raksasa tersebut. Di sisi lain, duel sengit antara Bibi Dong melawan Qian Rensu masih terus berlangsung dengan suasana yang mengerikan. Qian Rensu yang mewarisi kekuatan Dewa Malaikat nyatanya masih belum bisa menandingi kekuatan yang dimiliki emaknya sendiri alias Nyai Bibi Dong. Padahal sebagaimana diketahui dari lukanya yang ia dapat ketika perang melawan Kekaisaran Tiando di gerbang Jeling, Bibi Dong yang menggunakan teknik duri laba-laba penghisap darah sukses mendaratkan serangan ke tubuh Qian Rensu yang sudah tersungkur di tanah.
Rupa-rupanya suara misterius itu muncul dari cermin ruang dan waktu yang menunjukkan bahwa Qian Rensu masih harus melewati tantangan besar untuk menjadi dewa malaikat. Tidak lain dan tidak bukan, tantangan tersebut datang dari Tangsan yang menjadi halangan ketiga. Di hati Qian Rensu, kenyataan itu sejatinya telah diketahui oleh keadaan setiap rencana yang dibuat oleh Kekaisaran Balai Roh Pelindung selama 20 tahun terakhir. Misalnya saja saat ia masih kecil, ia yang sudah dikirim ke wilayah Kekaisaran Tiando oleh kakeknya Xiando Liu dengan menyamar sebagai Pangeran Qinle. Bermodalkan teknik penyamaran tulang roh, berubah wujud menjadi pangeran sebagai mata-mata dari Kekaisaran Balai Roh Pelindung. Astaga, tombol like-nya dulu dong biar semangat. Oke, lanjut. Dia menjalankan misi untuk menghancurkan Kekaisaran Tiando dari dalam, serta secara diam-diam mengumpulkan sejumlah orang yang berpengaruh dari orang-orang yang dikendalikan Qiando Liu, maksudnya Xian Rensu. Ia bisa mengatur segalanya di Kekaisaran Tiando, termasuk dengan menyingkirkan sejumlah pangeran. Jadi, rencana jahat yang dilakukan Kekaisaran Balai Roh Pelindung berhasil membuat Kekaisaran Tiando menjadi kacau balau. Beberapa pangeran di sana telah berhasil disingkirkan dan disisahkan cuma satu pangeran Xiu Beng, namanya seorang diri. Akan tetapi pada saat itu, Xian Rensu tidak langsung menghabisinya, melainkan memilih rencana lain yang dirasa jauh lebih efektif. Ketika Raja Kekaisaran Tiando jatuh sakit, secara diam-diam Qian Rensu menyuruh orang bayaran untuk menghabisinya. Selama 20 tahun Qian Rensu menyelinap di dalam tubuh Kekaisaran Tiando dengan menyamar sebagai pangeran sehingga mampu membuat kekacauan. Dalam benaknya saat itu Qian Rensu hanya memiliki satu keinginan besar yang yakin bisa menghancurkan Kekaisaran Tiando suatu saat nanti. Dengan cara itulah Kekaisaran Balai Roh Kekaisaran Balai Roh Pelindung bisa menyatukan seluruh benua demi kedamaian. Padahal sebagaimana kita ketahui, Balai Roh Pelindung bermimpi menguasai dunia bukan untuk kedamaian, melainkan karena kekuasaan yang serakah. Akan tetapi rencana selama 2 dekade itu sirna sejak kemunculan Tangsan yang membawa kekuatan besar bagi Kekaisaran Tiando. Kehadiran Tangsan yang menghancurkan rencana Kekaisaran Balai Roh Pelindung jelas membuat Qian Rensu sangat kesal. Bagaimana tidak, selama puluhan tahun menyelinap, ia harus mengalami kegagalan sehingga Qian Rensu menganggap Tangsan sebagai musuh sepanjang hidupnya. Usai menyatakan perang dengan Tangsan, lalu Qian Rensu mencari keberadaan pendekar tersebut menggunakan mata dewa malaikat yang ia miliki. Sampai pada akhirnya Rensu pun tahu kalau Tangsan saat itu tengah melakoni perjalanan panjang demi meningkatkan kekuatan selevel dewa. Dan meninggalkan orang-orang terdekat, hanya saja keluarga dan teman-teman Tangsan percaya bahwa Tangsan itu bisa melewati semua rintangan hingga nantinya pulang dengan selamat. Padahal ujian yang dilakoni Tangsan bukan ujian ecek-ecek, karena beberapa kali nyaris terenggut nyawanya, seperti ketika ia menghadapi harimau dewa iblis kegelapan. Di sisi lain, perjalanan Tangsan di hutan pertarungan bintang kembali dilanjutkan usai ia mengenang kehidupan daming dan erming di sebuah danau. Ia kini harus menemukan monster lain agar bisa mendapatkan kekuatan baru, khususnya untuk meningkatkan energi Palu Haotian yang menjadi andalannya. Akan tetapi berbeda dengan perjalanan yang pertama, ia merasa kesulitan bertemu monster. Tangsan hanya melihat burung-burung kecil yang berterbangan di antara rimbunan hutan belantara. Mau tak mau, agar usahanya lebih efektif, Tangsan langsung menggunakan mata ungu iblis untuk menerawang keadaan sekitar. Kebalik ya bos, nggak apa-apa lah, lanjut.
Keanehan yang dialami Tangsan siang itu perlahan namun pasti bisa diketahui penyebabnya dengan memanfaatkan mata ungu iblisnya, mata iblis ungunya maksudnya. Ia melihat dari kejauhan bahwa kawanan serigala badai iblis sedang berlarian kabur karena ketakutan. Situasi itu jelas dianggap sebagai suatu yang aneh karena spesies tersebut merupakan salah satu makhluk yang cukup kuat di hutan Pertarungan Bintang. Ternyata para serigala enggan berlari penuh ketakutan karena ada makhluk misterius yang bergerak secara kilat di bawah tanah untuk mengejar mereka. Perasaan yang bergejolak di dalam hati Tangsan semakin menjadi-jadi karena ketika ia mulai curiga dengan tempat yang dilalui gerombolan serigala badai iblis, murid dari Grandmaster Xiugan tersebut lantas bergegas untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Di salah satu sudut hutan yang dituju oleh para serigala ternyata makhluk buas tersebut berlari menuju gurun yang penuh batu yang mana di tempat itu telah berkumpul spesies yang lain hingga tiba-tiba kemunculan makhluk raksasa yang mengerikan di gurun itu benar-benar membuat monster lain merasa ketakutan. Tangsan tiba di saat yang tepat, segera mengambil posisi yang lebih aman untuk menganalisis segerombolan monster yang sedang saling berkelahi. Ternyata monster yang menjadi biang kerok itu sejenis semut raksasa yang hanya jumlahnya cuma 3 ekor. Meski sedikit, namun kekuatan tampak mengerikan sehingga monster lain seperti serigala badai iblis pun lari ketakutan. Dari pemandangan itulah keheranan Tangsan terhadap hutan Pertarungan Bintang semakin bertambah. Diulangi, dari pemandangan itulah keheranan Tangsan terhadap hutan Pertarungan Bintang semakin bertambah. Di tempat itu benar-benar dipenuhi makhluk tak terduga yang menyimpan energi roh luar biasa. Bagi Tangsan, 3 semut raksasa yang sedang menyerang monster lain yang jauh lebih lemah jelas sangat keterlaluan. Hal itu bertentangan dengan prinsip hidup Tangsan yang tidak pernah ingin menindas pihak lain yang kekuatannya lebih rendah di bawahnya. Atas kenyataan tersebut, Tangsan melemparkan 9 tombak ke tengah-tengah pertarungan untuk membela para monster roh untuk melawan semut raksasa. Kemunculannya di tengah lapangan seketika membuat para monster roh berlari mundur untuk mencari tempat perlindungan. Mereka diperingatkan Tangsan bahwa kalau menonton dari jarak dekat, dikhawatirkan akan terkena serangan yang bisa meledak di segala arah. Sesaat setelah para binatang roh menghindar, sembari menghadapi 3 semut raksasa di tempat itu seorang diri, kendati demikian ia masih tak menyangka kalau para semut itu bisa menjadi penguasa wilayah. Sehingga Tangsan semakin penasaran dengan kekuatan yang tersembunyi dari mereka. Ketika tanpa mengerutkan dahi karena penasaran dengan 3 makhluk mengerikan tersebut, ingatannya melayang ke masa lalu. Saat ia belajar banyak hal dengan Grandmaster Xiugang, menurut beliau semut raksasa di dunia roh sebenarnya lahir tanpa memiliki teknik roh sedikit pun. Bahkan mereka selalu menjadi santapan. Kita ulangi lagi. Bahkan mereka selalu menjadi santapan makhluk-makhluk lain karena pertahanannya bisa ditembus dengan mudah oleh setiap musuhnya. Akan tetapi mereka bukan tanpa kekuatan karena menurut Master, para semut itu akan menjelma jadi kekuatan besar ketika menyerang secara berkelompok. Berdasarkan ilmu pengetahuan dari Grandmaster, kini tanpa menduga kalau semut raksasa merupakan makhluk pengkhianat dari kelompok mereka, Tangsan yakin jika kelompok semut pasti dipimpin oleh seekor ratu yang dianggap paling kuat dari anak buahnya. Namun dalam pandangan Tangsan, kemungkinan besar 3 semut raksasa itu bersekongkol untuk menghabisi ratunya agar bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Tanpa menduga kalau mereka sudah melakukan kultivasi selama kurang lebih 100.000 tahun sehingga memaksa dirinya untuk menggunakan teknik medan kaisar biru perak. Sesuai dugaan, semua raksasa selain menyimpan kekuatan besar juga memiliki trik jebakan yang kini membuat Tangsan kelabakan. Ayam kampret.
Pasalnya serangan yang dilepaskan Tangsan tak langsung ditanggapi oleh semut raksasa meski makhluk itu telah dililit akar roh yang mencengkram. Mendapati kelihayan itu, Tangsan merasa telah masuk dalam perangkap musuh karena semut raksasa yang diam ternyata sedang menghisap energi kaisar biru peraknya. Di tengah pertarungan panjang penuh rintangan, ayam cok. Di tengah pertarungan panjang penuh rintangan di hutan pertarungan bintang, siapa sangka kalau Tangsan sedang diincar oleh Rensu yang menganggapnya sebagai musuh seumur hidupnya. Udah dulu dah, ayam gak bener. Oke. Sampai ketemu besok.